Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Aulia Fasya Susanto, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan beberapa dari ragam teori kebenaran dalam filsafat umum. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan. Sebagai pembuka mengenai teori kebenaran, perdebatan mendasar yang sering menjadi bahan diskusi dalam sejarah kehidupan manusia adalah perdebatan seputar sumber dan asal-usul pengetahuan dan kebenaran. Manusia hidup di dunia ini pada hakikatnya mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Untuk memasuki teori kebenaran, sebelumnya, apa itu kebenaran? Jawaban terhadap pertanyaan di atas bisa menimbulkan berbagai macam jawaban, tergantung pada kriteria kita untuk menentukan kebenaran. Seperti ketika berdebat, ada orang yang bilang, menurut sains kebenarannya adalah bla bla bla, menurut agama kebenarannya adalah bla bla bla, dan yang lainnya. Dilihat dari kriteria-kriteria ini, muncullah berbagai teori kebenaran. Dalam epistemologi, atau merupakan salah satu dari metode berpikir filsafat, ada beberapa teori kebenaran yang dominan. Ada 4 teori kebenaran, diantaranya itu 4 teori ini merupakan 4 teori besar dalam teori kebenaran. Teori pertama ada teori kebenaran kesepakatan yang merupakan teori dasar dari lahirnya teori-teori kebenaran yang lain. Yang kedua, ada teori kebenaran korespondensi. Yang ketiga, ada teori kebenaran koherensi. Dan yang keempat, ada teori kebenaran pragmatisme. Langsung saja kita masuk ke dalam teori kebenaran yang pertama. Ada teori kebenaran kesepakatan. Teori kebenaran kesepakatan merupakan teori fundamental dari lahirnya teori kebenaran yang lain. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama atau merupakan kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan ini, ada banyak syarat yang harus dipenuhi. Nomor 1, ada keterpahaman, yaitu hal yang dibicarakan dapat dipahami. Yang kedua, ada diskursus atau wacana, yaitu ada dialog antar ide. Yang ketiga, ada ketulusan atau kejujuran, yaitu semua kepentingan atau interest dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Dan yang terakhir, adanya otoritas, yaitu orang yang terlibat dalam konsensus atau kesepakatan memang memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan contoh-contoh dari teori kebenaran kesepakatan. Dalam ilmu astronomi, keunggulan kuantitatif tabel-tabel Dolphin dan Kepler dibandingkan yang hitungan manual Ptolemeus merupakan faktor utama dalam konversi para astronom kepada Kopernikanisme. Teori kebenaran ini telah disepakati oleh lembaga yang memang berwenang untuk memverifikasi bahwa contoh ini merupakan teori kebenaran kesepakatan. Lalu ada dalam fisika modern, teori relativitas umum Einstein mendapat ejekan karena ruang itu tidak mungkin melengkung. Untuk membuat transisi kepada alam semesta Einstein, seluruh konsep ruang, waktu, materi, gaya, dan sebagainya harus diubah dan direposisi ulang. Hanya orang-orang yang bersama-sama menjalani atau gagal menjalani transformasi akan bisa menemukan dengan tepat apa yang mereka sepakati dan apa yang tidak. Lalu selanjutnya, kepada teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Berikut merupakan contoh dari teori kebenaran korespondensi. Berikut merupakan contoh-contoh sederhananya, seperti ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta.
Jika hal ini diverifikasi, maka hal ini benar, karena Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Lalu, logam bila dipanaskan akan memuai. Hal ini merupakan hal benar, karena jika kita memverifikasinya dan melakukan praktikum ilmiah, maka logam akan memuai jika dipanaskan. Dan contoh yang ketiga, Pulau Jawa merupakan pulau yang ada di Indonesia. Lalu, kita berlanjut kepada teori kebenaran koherensi. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut logis, di mana hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya masuk akal. Kebenaran koherensi sebagai kebenaran yang bisa menjadi argumentatif. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Berikut merupakan contoh dari teori kebenaran koherensi. Berikut juga merupakan contoh sederhana dari teori kebenaran koherensi. Semua segitiga mempunyai sudut yang berjumlah 180 derajat. Jika kita menemukan penggaris yang berbentuk segitiga, otomatis jumlah sudut penggaris tersebut akan berjumlah 180 derajat. Jadi, sederhananya dari teori kebenaran koherensi adalah preposisi yang satu dengan preposisi yang selanjutnya adalah berkaitan dan saling menemukan kebenarannya. Lalu kita akan menemukan teori kebenaran yang terakhir, yaitu teori kebenaran pragmatisme. Sesuatu disebut benar karena sesuatu tersebut memberikan kemanfaatan secara real dalam masyarakat. Teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tergantung kepada tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Berikut merupakan contoh dari teori kebenaran pragmatisme. Misalnya, dalam peristiwa kebakaran, pernyataan tentang apa sebab kebakaran tidak akan bermanfaat karena yang dicari adalah untuk manfaat bagi kebaikan bersama, seperti tindakan cepat untuk memadamkan api seperti mencari ember dan air, menelepon pemadam kebakaran, dan sebagainya. Maka teori kebenaran pragmatisme ini dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia. Contohnya, di kehidupan sekarang ini, perkembangan sains dan teknologi itu haruslah dikhususkan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan bersama. Seperti itu. Mungkin itu saja pembahasan mengenai contoh teori kebenaran dan pengertian dari teori kebenaran dari saya. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan. Kurang lebihnya, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.